Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Apa sih gerak itu? Dalam pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang gerak. Pernahkah kalian bersepeda? Jadi, dalam bersepeda berarti kalian sudah melakukan sebuah gerak. Jika kalian bersepeda, kalian akan mengayuh sebuah pedal, sehingga sepeda tersebut bergerak dengan kecepatan. Contoh-contoh dari gerak dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika mobil bergerak, ketika didorong, dan buah yang jatuh dari pohonnya. Jadi, gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Perpindahan posisi atau tempat biasanya punya acuan. Acuan adalah titik atau posisi awal suatu benda. Jika benda berpindah dari posisi acuan, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Contoh dari gerak suatu benda yaitu jarum jam. Jarak antara ujung jarum dan pusat putarannya tetap, namun posisi ujung jarum jam dan pusat putarannya selalu berubah. Kadang posisi ujung jarum ada di kiri, di kanan, di atas, atau di bawah pusat putarannya. Ujung jarum jam dapat dikatakan bergerak terhadap pusat putarannya walaupun jaraknya tetap. Jenis-jenis gerak. Gerak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak menurut keadaan benda, yang kedua gerak menurut bentuk lintasan. Yang bagian satu gerak menurut keadaan benda dibagi pula menjadi dua, yang pertama gerak nyata, yang kedua gerak semu. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh dari gerak semu adalah ketika kita berada di dalam sebuah bus. Ketika bus sedang melaju, pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak menjauhi kita, bukan? Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus. Tempat kita sedang berada di dalamnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pohon-pohon melakukan gerak semu, sedangkan bus melakukan gerak yang sebenarnya. Yang kedua dari jenis-jenis gerak adalah gerak menurut bentuk lintasannya. Dibagi pula menjadi tiga. Yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, yang ketiga gerak parabola. Yang pertama gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus atau tidak berbelok-belok. Contohnya adalah sebuah pesawat yang sedang terbang dengan lintasan lurus di udara. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran itu. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Contohnya adalah sebuah
asteroid yang bergerak mengelilingi matahari. Yang ketiga yaitu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika bola yang ditendang melambung ke atas. Ada fenomena menarik tentang gerak parabola, misalnya sebuah benda pada ketinggian tertentu dilemparkan dalam arah horizontal. Ternyata, waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk mencapai tanah adalah sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh benda yang dijatuhkan vertikal, tanpa kelajuan awal dari ketinggian yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi memberikan percepatan ke bawah yang sama besar kepada kedua benda tersebut.